Selamat malam Pak Eka, apa kabar? Iya, selamat malam, semangat banget. Yes, oke. Yang pertama aku mau ngucapin terima kasih karena Pak Eka sudah berkenan untuk mengisi sesi kuliah nih. Setelah beberapa kali, kayak kurang lebih hampir 3 kali nih aku nagih nih, baik dari Pak Eka atau ke Mbak Fani. Nggak semua orang kenal Pak Eka dan nggak semua orang juga Pak Eka kenal ya, karena kan hitungannya masih baru. Mungkin Pak Eka mau kenalin diri dulu nih ke teman-teman. Siapa sih Pak Eka? Silakan. Iya, selamat malam teman-teman dari TDA, senior-senior, ketua, pengurus semua. Terima kasih atas waktunya. Sudah betul 3 kali di approach dari teman-teman pengurus untuk Kadif Kulwa ataupun sekarang Salsa. Jadi perkenalkan, saya Eka Arismana, background saya di Sky Super Clean, jasa kebersihan. Baru-baru ini kita bergerak belum 3 tahun, jadi masih terus belajar, masih terus untuk ekspansi. Mohon dukungannya. Izin kita di sini ngobrol, sharing-sharing, kalau ada pertanyaan nanti di akhir sesi bisa. Terima kasih. Oke, sebelum tadi kita on kamera, Pak Eka ada bilang tentang perbedaan intrapreneur dan entrepreneur. Nah, boleh nggak sharing ke teman-teman sebelum Pak Eka akhirnya memutuskan menjadi entrepreneur, gimana perjalanannya atau perjalanan kerjanya gimana Pak Eka? Iya, kebetulan di tahun 2000-an itu di masa kuliah, saya backgroundnya sastra Inggris, jadi saat itu PKL belum marak, jadi saya kebetulan berkesempatan dapat di 5-star hotel, jadi nggak semua, dan itu di divisi sales and marketing. Di dalamnya ada 3 divisi seperti PR, seperti sales, dan reservasi. Jadi di sana benar-benar belajar, dan thanks God-nya Astungkara kalau orang Bali bilang, di saat kita selesai dari training 6 bulan tersebut, saya sama salah satu teman yang memang notabene lulusan dari STP yang saat itu memang lagi hitsnya banget, yaitu kita berhasil berdua lolos, jadi lolos bisa untuk di hire kerja. Jadi kembali lagi sih, kalau dari zaman training ya, sebelum saya cerita nanti ke zaman kerja, we must to do 110% kalau saya. Jadi hampir setiap hari saya pulang selalu buat tipping. Wow. Dan dapat komplimen, guys komennya bagus-bagus semua. Itu sih kadang banyak orang yang kerja atau dapat kesempatan, dia mikirnya, oh aku cuma kerja, aku cuma jadi pelayan nih, aku cuma jadi hostess nih, atau aku cuma jalanin kerjaan ini just kerja gitu. Tapi kalau saya nggak pernah. Oke, izin lanjut cerita. Selesai dari sana, saya rintis karir di dunia model, itu 2006 akhir ataupun 2007 sampai ke 2011-an. Jadi di dunia model pun sama, mindset itu penting. Jadi mohon maaf, bukan maksud menggurui, tapi cuma sekedar sharing. Saya dengan salah satu teman atau model senior saat itu di Bali, cukup terkenal beliau sampai saat ini. Beliau punya mindset ya, Kak, di model kamu just fun, ini cuma buat happy, kamu terkenal. Mohon maaf, saat itu kan kita masih muda ya, pacar banyak gitu. Terus apalagi istilahnya kamu mau kemana-mana masuk tempat gratis. Zaman itu masih ada Kama Sutra, kalau teman-teman masih ingat di masanya, baru muncul Blue Eyes ya. Itu saya hampir Astungkara bisa tiap hari. Ini bukan maksud pamer, tapi saya cuma bilang bahwa Tuhan itu baik banget. Saat kita punya mindset yang benar, Tuhan ngasih jalannya. Jadi teman saya bilang, job cuma sebulan sekali kan. Tapi saya bilang enggak sih, kalau namanya kerja harus serius. Kalau orang bilang di model kerjanya ngaret, kalau saya enggak, saya datang bisa 15 menit atau setengah jam sebelumnya. Jadi kita benar-benar tunjukin dedikasi kita kerja, benar-benar kerja. Bukan datang main-main hahaha hehe, tapi kita benar-benar kita kesana kerja, datang untuk happy, customer happy, terus yang lihat kita juga happy, seperti itu. Kalau untuk perjalanan kerjanya sebelum akhirnya memutuskan jadi entrepreneur gimana Pak Eka? Wah, itu kalau nggak salah di 2011-2012 ya, di antara dilema. Kalau kita kerja artinya saya harus tinggalin dunia model, tapi beruntung waktu itu saya sempat kerja sampai akhirnya bertahan 8 tahun di dunia kerja, karena saat itu ada bosnya ya. Terakhir saya pernah job sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi saya mikir, wah besok saya nikah, saya punya anak. Jadi dari masih muda udah punya mind mapping nih sama hidup. Wow. Kita udah harus planning, kita mau kemana, nantinya mau kayak apa, nantinya mau gimana. Jadi saya pikir saat saya nanti udah berumah tangga, saat nanti saya punya anak, saya harus ada buat mereka. Tapi kenyataan beda. Saat kita bekerja, again, hampir 24/7 hours kita harus standby, kita harus tetap
lakuin yang terbaik ya di dunia kerja, sama kita juga nggak boleh setengah-setengah seperti itu sih. Oke, Pak Eka sebelumnya ada cerita udah melanglang buana nih dalam dunia pertrainingan nih, udah ke THF Hacker, ke Tony Robbins, dan juga kenal dengan berbagai coach-coach kayak Mary Riana, James Gui, dan Pak Tung Desem Waringin. Nah, seberapa penting sih untuk pengusaha sekarang, kita nggak, karena kan PK udah bukan pekerja ya, jadi seberapa penting sih pengusaha itu untuk terus melakukan self development? Oke. Kalau saya selalu merasa, misalkan gini ya, di model saat itu saya nggak tahu bayarannya sekarang. Anggaplah nilainya 1.000 gitu ya. Kita dibayar 1.000 untuk sekali pentas atau show. Saya selalu membayangkan diri saya, bukan 1.000 itu untuk satu kali kita show, tapi 1.000 itu untuk satu langkah kaki saya. Kebayang nggak jalannya kira-kira seperti apa? Saya bisa paling keren, bukan berarti saya harus paling ganteng ya. Banyak yang ganteng, banyak yang keren, tapi saya punya self persona kalau orang bilang. Saya punya kepercayaan diri yang tinggi banget. Orang lain mau kayak gimana, mau hadirnya kayak gimana, bajunya mau meriahnya kayak apa, saya tetap punya persona yang bagus. Karena apa? Saya pede banget. Satu langkah saya dibayar 1.000, sedangkan yang lain berpikirannya di akhir dia kerja baru dibayar 1.000. Kebayang nggak? Itu pun yang saya lakuin saat saya bekerja dulu 8 tahun. Andai kan saya digaji hanya, bahasa saat itu mungkin 10.000 gitu misalkan ya, saya digaji 10.000 nih sebulan, tapi saya nggak pernah ngebayangin 10.000 itu dalam satu bulan. Saya selalu membayangkan diri saya digaji 10.000 itu per hari. Kira-kira Mindsetnya ya, iya, mindset kembali mindset lagi. tuh udah kebentuk ya. What will you do if you have that mindset? Kembali lagi, ya speak English little lah ya. Jadi penting banget penting dalam segala banget. situasi Itu ya. bumi sama langit hasilnya. Kembali tadi saya sedikit cerita, teman saya yang backgroundnya di model tadi, yang senior 5 tahun lebih awal pada saya, dia mendapatkan mindset yang dia bilang hanya main-main. Bener kenyataan. Saya sekali lagi bukan ingin pamer, tapi ini cuma membuktiin bahwa mindset itu penting. Dia akhirnya hanya dapat job 1 kali sampai 3 kali paling banyak dalam sebulan. Tapi kebayang nggak saya dapat berapa kali? 3 kali sehari. Wow, keren. Karena nggak mikir main-main ya, karena mikir profesional ya. Yes. Dan kembali juga di dunia kuliah ya saat itu ya, ada dosen killer misalnya, kan orang selalu nganggapnya dosen killer karena profesor nerbitin buku. Saat itu kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa lagi satu, bahasa Bali beliau yang buat. Nggak ada yang berani masuk kalau telat. Wah, apalagi jalan di belakangnya itu udah nggak boleh masuk. Jadi kita harus lebih awal datang. Nah, saat itu karena emang kerjaan, saya masih kerja nyambi, saya masih kuliah juga ekstensi. Saya datang dengan apa adanya, dengan baju kerja, celana kerja, sepatu kerja. Saya datang, saya bilang, saya permisi Pak, saya telat. Dilihatin dari atas bawah. Wah, yang lain di belakang saya ngantri nggak berani masuk. Sampai guru-guru apa yang jawaban itu tata usaha bilang, Kak jangan masuk Kak. Apa nih, orang udah telat, daripada saya nggak dapet pelajaran, udah telat jauh-jauh datang, capek, kita mau belajar kesini, bukan excuse gitu. Akhirnya saya beraniin diri masuk. Permisi Pak, saya izin, saya telat baru pulang kerja. Oh iya, masuk duduk. Wah, dan saya pasti duduk paling depan. Nah, kembali itu mindset lagi ya. Jadi mindset yang ya ketika kuliah apapun telat pun dengan alasan yang ada harus tetap masuk ya Pak. Iya, dan lucunya saat ini saya cerita karena nyambung ya ceritanya ya. Jadi saat kita mau minta nilai, itu banyak tuh yang dapat nilai sampai kakak-kakak kelas senior 3-5 tahun di atas kita tuh dapat nilainya cuma C, kadang ada yang D bahkan. Dapat B aja udah syukur. Kalau saya enggak, Pak izin Pak, saya nilai saya belum keluar, kata data usaha, saya harus menghadap ke Bapak. Boleh saya tanya Pak, mungkin saya layaknya dapat nilai berapa? Kamu isinya sendiri, kamu layak berapa? Saya isi A boleh Pak? Ya udah tulis. Wow. Damn. Wow, that's kind of confident ya, yang keren banget. Iya, jadi ya nggak tahu ya kalau di buku-buku sekarang orang bilangnya law of attraction, orang bilangnya mestakung, semesta mendukung. Kembali lagi saya selalu percaya kalau kita berbuat baik, kita nggak aneh-aneh, kita jujur, ya kembali bisa dipercaya orang. Oke. Nah, yang aku penasaran nih dengan pengalaman yang misalnya dari kuliah sudah and then kerja juga sebagai model dan juga dengan background mindset yang bagus gitu. Apa yang buat Pak Eka memilih bisnis cleaning? Apakah ini adalah emang yang sudah didesain sebelumnya atau
sebelumnya ada bisnis lain dan akhirnya berpindah. Gimana Pak Eka? Perjalanan bisnis awalnya? Saya tipe orang yang suka belajar ya. Saat itu di kantor baru di tempat saya kerja itu ada di outlet baru. Outletnya besar, jadi kita saat itu mesti pakai tenaga outsourcing dari dinas perusahaan kebersihan. Saya belajar, saya lihat, saya perhatiin semua. Saya senang belajar. Jadi misalnya ada teman-teman di bar, gimana cara bikin minum, cara serving, cara prepare, saya belajar. Jadi saya tipe orang yang walaupun nggak bisa semua banget, tapi paling nggak saya tahu basic-basicnya. Di kebersihan itu saya lihat, wah ini lucu ya, bersih ya. Tapi saya punya target waktu itu. Saya bilang, ini jadi sih, ini bisa jadi. Saya ngincar alat waktu itu dari Jerman. Saya sampai email-emailan ke Jerman. Itu butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Akhirnya saya dijawab, ada representatifnya di Jakarta. Akhirnya saya order barang itu. Kalau zaman itu di masa corona, hampir semua dirumahkan. Cuma kebetulan saya udah mengajukan resign sebelum corona ya, tepatnya di November. Corona di Desember kalau salah itu. Jadi China turun drop dari 100%, okupansinya sisa 30%. Kebayang ya, teman-teman yang nggak ngerti saat itu, saya jujur saya ngobrol ke teman-teman yang pegang area Canggu, pegang area Seminyak, Nusa Dua, Badung, Gianyar, Ubud semua, Sanur. Mereka bilang, so far so good kah? Canggu masih hidup? Iya sampai Maret. Tapi after nyepi sih, saya udah prediksi semua. Jadi kembali lagi. Tapi ya namanya jiwa anak-anak, happy saya waktu itu masih main game. Jadi pertama kali saat saya dapat libur panjang dari Maret setelah nyepi itu, saya udah nggak kerja lagi. Saya ngerasa bahwa saya mau beli PS, saya beli PS bener. Tapi hanya bertahan seminggu. After seminggu kita mulai dong berpikir as a leader di keluarga, sebagai pemimpin di keluarga, saya harus nafkahin nih anak istri, biaya hidup semua. Kalau saya mesti bertahan dengan kondisi pandemi, kita bertahan cuma berapa tahun aja nih dengan kondisi keuangan yang masih ada saat itu. Akhirnya saya mutusin nyerang atau bertahan. Pasti nyerang. Jadi Super Clean ini udah berapa tahun berdiri Pak? Almost 3 tahun saat ini kebetulan. Berarti di tahun 2000? Juni 2020. Oh baru 2020, berarti Yeah. exactly pas di tepat pandemik. Iya. Nah berarti sebelum pandemiknya apa yang dilakukan bisnisnya? Sebelum pandemi saya masih kerja, habis itu sempat di hire di bisnis unit untuk pegang beberapa outlet. After itu saya pindah ke perusahaan lain, tapi hanya 3-4 bulan. Saya berhasil bawa teman-teman, grup, akhirnya ada lah progres. Cuma karena emang kondisinya mostly saat itu corona dan bener-bener 90-95% kita dulu lantak ya perekonomian dan bisnis. Akhirnya saya mutusin ya saya resign. Jadi sekarang udah bener-bener full entrepreneur nih? Iya. Udah nggak kerja 9 to 5 dengan company lain? Iya sudah enggak. Wow. Tapi beberapa kali masih bantu. Saya masih jadi bisnis konsultan. Beberapa kali masih bisnis coach juga untuk beberapa usaha temen. Wow, keren. Nah, perjalanan selama 3 tahun ini titik paling wow-nya tuh kapan? Maksudnya puncak, mungkin kalau 3 tahun biasa katanya kalau bisnis bisa dibilang oke tuh ketika 5 tahun. Tapi kalau dalam 3 tahun udah di posisi mana nih Pak Eka saat ini? Kita nggak pernah disangka ya waktu itu kita bermula dari saya punya orang kepercayaan yang sekarang jadi manajer saya. Artinya saya dengan dia pun selalu bilang kita bukan orang lain tapi kita adalah partner. Saya berbagi apa yang saya punya, kita punya pembagian sharing profit seperti apa. Jadi saya belajar banyak dari 8 tahun saya bekerja sama orang, gimana kita harus punya integritas. Saat kita bilang A, kita harus lakuin A. Saat kita janjiin B, kita harus lakuin B. Saat kita mau partner kita happy, kita juga harus lakukan partner kita kayak keluarga gitu sih. Jadi kembali lagi gimana kita mandang partner kita, bahwa kita nggak akan bisa besar sendiri. Kalau dulu kita sebagai employee, pasti kita ngerasa jurus kata, pernah dengar nggak? Iya. Jadi bawah injek, ya staff kita injek, samping kita geser, atas kita jilat, gitu ya. Jurus kata orang bilang. Happen, tapi saya nggak bisa. Saya bukan tipe orang juga yang pecik manggis. Owner pun bisa saya debat saat itu, karena debatnya untuk bagus ya, Mak. Dalam artian. Feedback ya. Iya. Maaf, ya saya panggil bos aja ya untuk menyamarkan. Maaf bos, mungkin
pandangan saya seperti ini, nanti malah jadi kanibal seperti ini. Jadi saya punya sudut pandang yang berbeda. Perspektif. Betul, karena ya terakhir di acara TDA saat kita belajar dengan Pak Alex pun beliau bilang beliau punya 2 konsultan kan, istrinya dan dirutnya. Nah, saya selalu percaya bahwa perusahaan juga sama. Saya punya konsultan, mungkin istri saya sebagai orang yang lebih ngegas, bantu saya misalnya, Pak bisa, Pak bisa. Itu thanks God nih ya. Bukan berarti harus sukses dulu, harus ada wanita hebat, tapi belum hebat, belum sukses pun udah ada wanita hebat di belakang saya. Nah, saya melihat adalah gimana kita nyambungin itu semua. Kita harus punya konsultan, yang satu ngegas, yang satu ngerim, seperti itu. Ya, good. Total sudah berapa karyawan nih Pak Eka selama 3 tahun ini? Baru sih kita total pernah kita maksimum sampai 12 karena ada beberapa yang kita pakai untuk freelance seperti itu. 12 itu udah campur dari freelance dan tim inti ya? Iya, betul. Kalau selama 3 tahun ini kendala paling terbesar apa sih Pak dalam building bisnis nih? Apakah di sumber daya, ataukah di sistem, ataukah sesuatu yang nggak bisa dikontrol, itu apa kendalanya? Kadang beda ya, karena kita dunia digital sekarang, saya benar-benar ngerasa 2 minggu terakhir itu sempat bukan ngeluh ya, tapi nggak tahu praktisi teman-teman yang lain di usaha mungkin mostly 70-90% bookingan via digital gitu ya. Saya ngerasa saat Instagram, mohon maaf nih, saat Instagram atau Meta Group dengan WhatsApp, dengan Facebooknya pingin mendapatkan hasil lebih, dia tinggal rubah sedikit saja algoritmanya dan change gitu ya. Bulan lalu terutama jadi bulan yang double pengeluaran untuk biaya promosi saya lumayan tinggi, hampir 2 kali lipat dibanding bulan ini atau bulan-bulan sebelumnya. Tapi saya selalu percaya daripada saya harus merumahkan karyawan dengan misalkan tidak sesuai dengan jam kerja, target belum orderan belum banyak seperti itu, lebih baik saya bakar uang di biaya promosi, istilahnya bakar uang. Tapi buat saya saat itu misalkan belum ada yang klik, belum ada yang menggunakan usaha kita, saya selalu percaya ya udah anggap aja kita untuk branding, anggap aja kita untuk brand awareness. Jadi saya lebih baik karyawan saya dapat kerja dibanding dia nggak kerja dan berkurang uangnya dia untuk yang dia bisa bawa pulang untuk keluarganya seperti itu. Oke. Kalau kita kan mau pengusaha pun harus tetap punya mimpi dan goal nih. Yes. Harapan terbesar, how do you see your business 2 years from now atau 5 years from now? Itu gimana Pak? Ini nih pertanyaan di zaman apa? Istilahnya zaman kerja di hospitality kayak gini ya. What will you see yourself in 5 years from now? Karena bisnis. Sekarang kelihatannya kita nggak ngomongin diri sendiri nih. Okay. Nggak, ada sih sebenarnya personal dream sama bisnis goal kan. Kalau untuk ngeliat bisnis gimana Pak? Kalau saya lihat bisnis, at the end saya pingin bisnis saya ada IPO ya. IPO dalam artian pemilikannya bisa seluruh rakyat Indonesia, bisa investor asing juga. Jadi perusahaannya udah benar-benar bagus, firm. Jadi saya belajar di KMD juga. Jadi gimana bukan mempercantik hanya polesan, tapi benar-benar rapiin dari dalam, perbaiki di luar juga. Dan ownernya juga terus harus belajar di tempat. Dan saya lihat kalau IPO, rasanya saya pikir ya seperti startup sekarang, Gojek dengan Tokopedia luar biasa. Mereka bisa punya valuasi di 414 triliun ya, itu mengalahkan Telkom. Jadi valuasi nomor 3 perusahaan terbesar di Indonesia secara valuasi. Ya bukan nggak mungkin, siapa tahu ada teman-teman yang pingin juga tapi nggak tahu caranya, atau pingin juga buka cabang di luar kota. Mungkin aku Kak gitu kan, asli dari Jember nih, pingin dong buka kayak Super Clean cabang Jember ya. So kita bisa kerjasama untuk buka cabang. Salah satu impian saya adalah gimana caranya biar manajer saya bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Mereka bisa naik karir lagi, jenjang karirnya. Supervisor saya bisa next step lagi untuk karir path-nya dia. Dan berikutnya dari yang staff akhirnya bisa jadi supervisor dan berikutnya. Jadi artinya apa? Saya harus buka cabang lagi, saya harus memperbesar lagi kendaraan bisnis saya. Bukan untuk apa, bukan untuk kita, tapi untuk mereka. Jumlah ideal karyawan tuh mau berapa Pak? Yang benar-benar kayak tujuan mentoknya aku minimal punya karyawan segini, itu udah yang oke. Kalau dilihat dari, kita nggak ngomongin omset, nggak ngomongin apa, berapa cabang. Kalau dari karyawan berapa ininya? Omongan gilanya adalah 100 cabang kalau saya. Oh, dari cabang. Kalau satu cabang aja 10 aja berarti
mungkin di luar Bali nggak akan sampai 10, tapi paling tidak 5 sampai 8 tuh masih affordable. Oke. Wow. Jadi paling nggak kita bisa buka lapangan kerja satu, yang kedua kita bisa menyentuh, karena setiap dari sosial media yang kita pakai, layarnya. Oke. Setiap dari sosial media yang kita pakai, kadang teman-teman ataupun customer baru dari luar kota itu sering bertanya, Pak, kapan buka di, mohon maaf, daerah Jawa Timur, misalnya seperti Surabaya dan daerah lainnya. Terus yang kedua, kapan buka Pak di daerah Sulawesi, daerah Kalimantan, daerah Sumatera, dan daerah Indonesia Timur lainnya. Jadi semoga bisa menjawab doa dari teman-teman atau customer, artinya kita bisa menjadi solusi. Saluran berkat untuk lain. Yes, betul, saluran berkat, solusi. Karena saya percaya, simpelnya marketing di kepala saya adalah ada 275 juta rakyat Indonesia, dan saya percaya hampir semuanya punya kasur. Ya. Hampir semuanya juga punya toilet, hampir semuanya juga punya sofa. Mungkin sofa nggak mostly ya, tapi kasur dan toilet itu pasti. Nah, mereka kadang bingung, kadang jijik, kadang nggak tahu caranya. Bisa pakai kita. Ya. Oke. Kalau misalnya Bapak mau promosi ke teman-teman TDA, apa nih yang harus diiniin? Karena aku terakhir kali ngebersihin, ngomongin tadi kasur, sofa segala macam itu exactly Mei 2020. Oke. Itu pas banget berapa bulan setelah Corona. dari Maret lah ya, Maret April Mei itu aku bener-bener lemari semuanya, sofa spring bed dikeluarin. Silakan nih Bapak mau promosi apa sih ke teman-teman? Saya nggak akan promosi, tapi gini. Sharing ya? Iya, lebih ke teman-teman kan pasti concernnya adalah kesehatan. Kita tahu yang namanya kesehatan itu tidak ternilai. Jadi kalau kita sendiri nggak prioritasin kesehatan keluarga, diri kita sendiri, buat yang masih single atau sama pasangan, jadi ataupun buat yang memang care sama orang tuanya, itu penting. Lansia, baby. Saya pernah ada customer yang beliau punya bisnis banyak di Ubud, tapi anaknya bisa masuk ICU atau NICU, ruang NICU ya sekarang ya, itu karena anaknya ternyata alergi debu. Anaknya baru umur 10 hari, baru keluar dari rumah sakit. Kebayang nggak? Papa mamanya mungkin nggak bisa disalahin notabene, tapi paling nggak di zaman sekarang mereka sudah mulai harus aware, ada loh treatment kesehatan seperti ini, treatment pembersihannya seperti ini. Jadi paling nggak untuk reduce atau mengurangi hal-hal yang tidak inginkan. Saat masuk rumah sakit mau harga berapapun tetap bayar, bener nggak? Ya. Tapi kenapa kita nggak mencegah? Kalau saya lebih ke sana. Jadi lebih ke edukatif, sampai detik ini pun saya masih tetap edukatif. Kenapa nggak kita coba bersihin? Karena apa? Kita tidur dalam sehari itu sepertiga hidup kita. 8 jam. Ada yang tidurnya 6 jam, ada yang 10 jam. Oke, rata-rata kita ambil 8 jam. 8 jam itu sepertiga dari 24 jam. Artinya kalau tidur kita udah, saya nggak sebutin merek ya, sampai ada yang spring bed harga puluhan juta. Saya pernah ketemu spring bed yang harganya 250 juta, bahkan yang 1M. Satu spring bed. Kebayang nggak tidurnya kayak apa? Empuknya kayak apa? Tapi kalau nggak kita maintain, kalau nggak kita prepare, nggak kita bersihin, nggak kita treatment dengan baik, artinya apa? Kualitas hidup kita juga nggak bagus. Yang kita hirup selama 8 jam kita tidur, bantal yang kita hirup, nafas yang sirkulasi di dalam ruangan nggak kita bersihin, sofa yang kita beli dari awal, rumah yang kita bangun dari awal, mungkin udah 2 tahun kita tempatin, 5 tahun, 10 tahun, kadang kan pingin feel-nya like new. Nah itu silakan. Terakhir nih, penutup, motivasi atau Bapak mau sharing kekuatan apa sih? Mungkin ada teman-teman saat ini juga yang masih dalam bangkit atau lagi mau mulai usaha baru, gimana Pak? Niat ya, kalau saya selalu percaya niat. Karena apapun yang dilakuin, mau dia dapat dengar dari motivator lain, mau dia dapat dengar kayak seperti tadi ada T. Harv Eker, ada Tony Robbins, ada James Dwi, ada TDW, ada Mary Riana, siapapun itu, MC Live sekarang ya, MC Live. Yang saya pikir adalah niat. Kalau kalian nggak punya niat, nggak akan bisa kemana-mana. Niat buat apa? Bukan buat kita, tapi kita punya personal mission. Kita saat nanti kita ada di kuburan, kita mau dikenal sebagai siapa? Bayangan saya seperti salah satunya contoh Ahok, dia pingin dikenal, living legacy-nya dia, yang mau dia tinggalkan buat anaknya apa? Seorang papa yang jujur, seorang papa yang hebat, seorang papa yang punya integritas, seorang papa yang bantu banyak orang, atau seorang koruptor, atau seorang yang malas, seorang yang nipu banyak orang, ya. Jadi
personal mission tadi harus jelas. Kamu mau dikenal sebagai apa? Saya bilang gini sama istri saya, saat saya nanti nggak ada, apapun yang terjadi, saya udah tinggalin, saya udah siapin warisan nggak banyak kok. Tapi nama baik kita yang akan kita bawa kemana-mana. Anak saya besar nanti dengan nama Arismana, dimanapun dia ada, dia tahu papanya seperti apa. Wow, very powerful. Thank you. Yes, closing Pak. Silakan. Oke. Dari saya, terima kasih teman-teman. Jadi ya, mohon maaf sama sekali cuma sekedar sharing atau mungkin mengulang, teman-teman udah pernah dengar, udah pernah belajar juga. Jadi apa yang saya bilang tadi nggak ada maksud menggurui sama sekali, hanya sekedar sharing. Kalau ada yang bermanfaat silakan diambil, ada yang kurang tepat bisa dipilah-pilah, bisa difilter. Jadi kembali lagi, niat tadi adalah bagaimana kita bisa berbuat banyak. Jadi kalau ingin jadi pemimpin, gimana kita harus melayani. Kalau John C. Maxwell bilang, jangan jadi bupati atau jangan jadi kepala camat kalau ujung-ujungnya cuma buat minta uang. Ya, sorry to say, siapapun, mungkin impian terlihat saya suatu saat bisa jadi gubernur Bali mungkin. Wow. Karena apa? Karena kita harus bantu kan. Di Bali kita membantu, bukan lagi minta uang dari rakyat. Kita sumbangin hasil gaji kita atau pendapatan kita. Kita buat diri kita sukses dulu. Kita buat diri kita sukses dulu, piring kita harus isi dulu. Nggak bisa kita bagi kalau piring kita masih kosong. Oke. Terima kasih Pak Eka, selamat malam teman-teman. Kita lanjut di grup, bye-bye.